Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk soal nomor 1, mesin uap dioperasikan pada iklim dingin dengan temperatur gas buangnya itu 0 derajat Celcius. Hitunglah efisiensi maksimum teoritis dari mesin dengan temperatur uap yang masuk 100 derajat Celcius. Dan B jika digantikan dengan uap panas bersuhu 200 derajat Celcius, berapakah efisiensi maksimum yang mungkin? Nah, untuk soal A, itu kita ketahui kalau TI-nya sama dengan 0 derajat Celcius atau sama saja dengan 273 Kelvin. Nah, dan yang suhu tingginya itu sama dengan 100 derajat Celcius atau sama dengan 373 Kelvin. Nah, eh, untuk mencari efisiensi, kita menggunakan rumus E sama dengan 1 dikurang T suhu awal atau suhu rendahnya per T suhu tinggi atau suhu uap yang masuk dikali 100%. Nah, langsung saja kita masukkan E sama dengan 1 dikurang suhu rendahnya itu 273 Kelvin per 373 Kelvin dikali 100. Nah, itu dapat 0,268 dikali 100. Dapatlah 26,8% efisiensinya. Nah, untuk soal B dengan rumus yang sama, kita tinggal mengganti suhu uap panasnya yaitu 200 derajat Celcius atau sama dengan 473 Kelvin. Nah, untuk rumusnya masih sama dengan rumus di atas, yaitu intinya efisiensi maksimum yang mungkin. Nah, berarti tinggal kita masukin 1 dikurang suhu rendahnya yaitu masih 273 Kelvin per suhu tingginya yaitu 473 dikali 100. K dengan K dicoret, terus kita bagi, terus dikurangi dengan 1, dapatnya 1 dikurangi dengan hasil baginya dapatnya 0,423. Kalau kita kali dengan 100%, yaitu 42,3%. Nah, untuk contoh soalnya dapat dicek di buku Fundamental of Physics edisi ke-8 dari Halliday, section 22,3, nomor 10, halaman 300. Sekian, terima kasih. Untuk nomor 2, diketahui soal berapakah koefisien maksimum dari kinerja kekuatan sebuah heat pump yang membawa energi dari luar rumah sebesar minus 3 derajat Celcius menjadi 22 derajat Celcius saat di dalam rumah. Heat pump yang bekerja adalah W, biasanya tersedia untuk pemanas rumah. Maka diketahuinya itu TC adalah minus 3 derajat Celcius, kemudian TH, high, itu tingginya 22 derajat Celcius, dan yang ditanyakan adalah COP. Nah, yang pertama itu kita harus merubah suhunya ini ke dalam bentuk Kelvin. Kan kita sudah punya minus 3, berarti kan kalau diubah ke bentuk Kelvin, itu menjadi 270, kemudian TH-nya ditambah 23 menjadi 295. Nah, untuk perhitungan koefisiennya adalah rumusnya QH sama dengan W. Nah, QH-nya itu kan W-nya itu kan bisa diubah menjadi QH min QC. Maka maksimum COP-nya itu adalah QH per QH min QC. Nah, karena QH-nya ini sama, diubah aja menjadi 1. Jadi rumusnya 1 min QH per QC per QH. Nah, kita kan tahu kan kalau QC per QH itu sama berbanding lurus dengan TC dan TH. Nah, kita tinggal substitusikan nilai suhu TC dan TH yang sudah kita hitung di awal tadi ke dalam persamaan, sehingga didapatkan
nilai COP sebesar 11,81. Nah, ini sekarang ke yang nomor 3 ya. Nomor 3 itu soalnya sebuah mesin kerja bekerja pada 200 Joule di setiap siklus dan memiliki efisiensi sebesar 30%. Berapa banyak untuk setiap siklus energi yang diserap dan dikeluarkan? Nah, yang bisa diketahui itu pertama W ya. W-nya 200 Joule, terus dan efisiensinya 30%, dan yang ditanya itu diserap dan energi yang diserap dan yang dikeluarkan. Energi yang diserap itu eh, biasanya ngomongnya KIH ya, atau KIHOT, karena yang diserap itu biasanya panas, dan yang dikeluarkan itu biasanya KIC atau KICOLD. Nah, di sini efisiensinya 30% ya, tapi biar biar biasanya di perhitungan itu diubah jadi 30/100 jadi 0,3. Nah, udah tuh setelah diketahui bisa dicari. Nah, caranya gini. Nah, rumus E kan sama dengan W per KH kan. Karena yang ditanya KH, maka ini yang dibalik jadi W per E. Tinggal tuh udah tuh W-nya 200, W-nya 200, E-nya 0,3, 200 dibagi 0,3 itu 667. Nah, sekarang kita nyari yang KC. KC itu kan rumusnya bisa didapat dari ini. KC sama dengan KH dikurangi usaha. Nah, KH-nya tadi didapat dari yang jawaban A 667 dikurangi si W-nya 200. 667 dikurangi 200, 467. Nah, sekarang yang nomor 4 ya. Nomor 4 itu soalnya salah satu mesin paling efisien yang pernah dibuat memiliki efisiensi sebesar 42% dan beroperasi antara suhu 430 derajat Celcius dan 1870 derajat Celcius. Yang ditanya itu berapa efisiensi maksimum. Nah, bisa kita ketahui di sini, yang diketahui itu ada TH-nya ya. TH-nya itu 430. TH-nya itu 1870. Tapi ini karena masih derajat Kelvin, derajat Celcius, kita ubah dulu ke derajat Kelvin. 1870 ditambah 273 itu hasilnya 2143 Kelvin. Nah, di sini 430-nya ini TC. TC itu suhu waktu dinginnya. Nah, ini 430 masih derajat Celcius juga, ditambah 273 biar ke Kelvin jadi 703. Nah, terus kita ditanya rumusnya gini aja. E sama dengan 1 min TC per TH. Nah, TC-nya di sini ini bisa dimasukin 703, terus TH-nya 2143. Ini 15 di sini anggap aja nggak ada ya. Soalnya ini 15 di sini itu karena 273 itu sebenarnya 273,15. Jadi cuman kalau nggak dimasukin 15-nya juga nggak apa-apa kan, emang bisa gitu kan. Nah, TC per TH 703 dibagi 2143 itu nanti didapat 1 dikurangi 0,67 0,0,3 0,33. 1 dikurangi 0,33 itu 0,67. Nah, karena yang ditanya efisiensinya ini dikali 100%, nanti hasilnya 67%. Gampang ya. Oke. Selanjutnya nomor 5, air mesin mengambil energi 360 Joule dari reservoir panas yang melakukan usaha 25 Joule di setiap siklus. Tentukan efisiensi dan energi yang dikeluarkan dari reservoir dingin setiap siklus. Nah, efisiensi rumusnya adalah E sama dengan W per QH. W sendiri tadi adalah 25 Joule. QH-nya 360 Joule. Maka 25 Joule per 360 Joule sama dengan kali 100% sama dengan
6,94%. Untuk efisiensinya, energi yang dikeluarkan ke reservoir dingin di setiap siklus rumusnya V sama dengan QH min QC. Ya, karena ditanyain adalah energi yang dikeluarkan ke reservoir dingin setiap siklus, maka QC sama dengan QH min V. QH-nya tadi 360, V-nya 25, maka jawabannya 335 Joule. Untuk pembahasan soal nomor 6, dengan soal sebuah head mesin yang beroperasi antara 80 derajat Celcius dan 200 derajat Celcius mencapai 20% dari efisiensi maksimum yang mungkin. Berapa input energi yang memungkinkan mesin untuk melakukan pekerjaan 10 kJ? Nah, dari soal ini kan diketahui nih ada dua nilai suhu. Nah, yang 200 ini untuk nilai TH. Dan 80 ini untuk nilai TL atau T ini temperatur high dan TL ini temperatur low atau rendah. Nah, dari sini kan melakukan pekerjaan ini diketahui 10 kJ, berarti ditulis W-nya 10 kJ. Sedangkan yang 20% ini efisiensinya ditulis EC, untuk EC ini untuk satuan efisiensinya, untuk lambang efisiensinya 20%. Ditanya itu kan berapa input energi. Input energi itu berarti QH. Nah, dengan rumus yang ini kan didapatkan EC sama dengan, kita nyari nilai E yang sebenarnya dulu, efisiensi sebenarnya dulu. Karena yang diketahuinya EC itu berarti kita pakai rumus yang ini dulu. EC sama dengan delta T per delta H. Nah, dari delta H ini sebenarnya ada kesalahan ya. Ini yang untuk nilai ini dijadiin Kelvin, dan ini juga dijadiin Kelvin. Jadi hitungannya itu 473 dikurang 80 itu kan untuk konversi ke Kelvinnya kan ditambah 273. Jadi 80 ditambah 273 hasilnya itu 353 per 473. Nah, hasil dari ini nih, hasilnya itu 25,3%. Nah, untuk nyari nilai E itu hasil ini dikaliin hasil yang ini, yang EC. Jadi didapatkan 5,06%. Nah, habis itu karena kita nyari QH, langsung pakai rumus yang E doang, nggak ada EC-nya itu. Jadi E sama dengan W per QH. E-nya kan udah didapat dari sini, dimasukin. W-nya kan didapat dari yang ini. Dimasukin, dihasilin kan misalkan kita nyari yang QH, berarti QH 10 kJ dibagi 10 kJ dibagi 5,06%. Jadinya gini. Jadi hasilnya itu tinggal dihasilin 10 kJ dibagi 5,06%. Hasilnya didapatkan 179 kJ. Sekian. Terima kasih. Nomor 7, temperatur knalpot dari Carnot engine adalah 300 derajat Celcius. Berapakah temperatur intake jika efisiensi mesin 30? Nah, efisiensi rumusnya 1 min TC per TH. TC-nya karena 30% maka 0,3 dengan 1 min ini dijadiin ke Kelvin dulu, ditambahin 273, hasil semuanya jadi 573 Kelvin per yang ditanyain, maka TH sama dengan 819 Kelvin, atau kalau dirubah jadi Celcius jadi 546 Celcius. Untuk nomor 8, itu soalnya adalah berapa koefisien performance kulkas jika dioperasikan dengan efisiensi mesin Carnot pada rentang suhu minus 3 derajat Celcius hingga 27 derajat Celcius. Nah, diketahui TC-nya itu min 3, kita ubah dulu ke Kelvin, kemudian TH-nya itu adalah 27, kita ubah juga ke Kelvin, dan delta T-nya itu kan berarti 270 dikurangi
selisih antara 300 dan 270, itu hasilnya 30 Kelvin. Yang ditanyakan adalah COP. Maka COP itu kan rumusnya yang TC dikurangi TH min TC, karena yang diketahui suhunya. Karena sebelumnya itu rumus COP itu kan QH per QH min QC. Nah, kita tinggal substitusikan tuh nilai TC sama TH-nya ke dalam persamaan. Nah, 270 Kelvin dibagi 30 Kelvin itu hasilnya 9 Kelvin. Hasilnya 9. Oke, selanjutnya mesin Carnot memiliki output daya 150 kW. Mesin beroperasi antara dua reservoir pada suhu 20 derajat Celcius dan 500 derajat Celcius. Tentukan A. Berapa banyak energi yang diserap tiap jam. B. Berapa banyak energi yang hilang tiap jam. Oke, pertama kita lakukan yaitu buat diketahui dulu biar mempermudah. Di sini diketahui memiliki daya 150 kilowatt ya. Sini dikanya udah ada, kemudian rumus buat E-nya, kemudian ada kita dari daya ini kita bisa mencari watt-nya. Kemudian katanya kan tiap jam ya, berarti delta T-nya itu adalah 360 3600 second. Kemudian TC-nya kita ubah ya, ini 20 yang cool-nya kita ubah ke Kelvin menjadi 293 dan hot-nya suhu panasnya menjadi 773 Kelvin. Kemudian yang ditanya adalah QH, berarti banyak energi yang diserap ya. Berarti ini yang hotnya. Dan berapa banyak energi yang hilang tiap jam. Oke, pertama kita cari QH dulu dengan rumus QH sama dengan watt per ini ya. Sama dengan watt tadi berapa? Tadi kan P dikalikan dengan delta T ya. Kali delta T kemudian dibagi dengan 1 per TC per TH. Hasilnya adalah 8,7 kali 10 pangkat 8 Joule ya. Energi itu Joule. Oke. Selanjutnya kita cari kilosnya, maka kilosnya adalah QH tadi ya. QH tadi. Ya, QH ini kita kurangi dengan watt-nya yang dilakukannya. Maka sisanya itu adalah nilai kilosnya, yaitu 3,3 kali 10 pangkat 8 Joule. Oke, soal selanjutnya nomor 10. Kulkas memiliki koefisien kinerja sebesar 5. Cooling mode ya, berarti ini yang dinginnya. Dengan asumsi bahwa kulkas menyerap 120 Joule energi dari reservoir dingin di tiap siklusnya. Tentukan A. Watt dari tiap siklus. B. Energi yang dikeluarkan dari reservoir panas. Ya, berarti ini W sama QH ya. Oke, yang kita buat diket dulu. COP-nya adalah 5 dan QC-nya adalah 120 Joule ya. Yang ditanya adalah watt dan QH-nya. Kemudian jawab ya, rumusnya COP itu kan QC per watt ya. Jadi yang energi yang cool-nya per watt. Maka nilai watt adalah 124 Joule ya. Oke, selanjutnya B, QH sama dengan, nah ini salah satu rumus dari watt ya. Watt yang sebenarnya rumusnya itu adalah QH dikurangin QC. Maka kita pindahin aja, maka QH sama dengan QC ditambah watt sama dengan 120 Joule ditambah 24 Joule sama dengan 124 Joule. Baiklah, sekian video pembahasan dari 1 sampai 10. Saya mewakili teman-teman asisten. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.